juga itu dengan cara apa sehingga keselamatan mereka juga bisa terjamin, dan bagaimana ketika mengevakuasi kapal selam tersebut juga. Terima kasih. Dari media apa? TVRI. Oh, TVRI, ya. Ya, silakan. Panglima, saya Nyoman Diri dari CNN TV. Mohon informasi, memastikan saja apakah serpihan ini kan sangat kecil sekali. Apakah ini terjadi ledakan atau memang hanya retakan besar saja? Kemudian kalau kita lihat isyarat sudah dinaikkan menjadi taksang. Akan berapa lama proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan awak ABK akan dilaksanakan secara resmi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari TVRI dan CNN ya. Baik. Terima kasih. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di kapal selam ini ada organisasi yang namanya ISMERLO, International Submarine Escape License Office, yang mana di dalam setiap 2 tahun mereka membicarakan tentang bagaimana penyelamatan kapal selam. Ya, sehingga ketika di stres hari pertama kita sampaikan, mereka sangat merespon itu dan mendatangkan kapalnya ini, tentunya mereka akan melakukan langkah-langkah bagaimana untuk evakuasinya. Ya, ada cara dengan dihembus, ya, diselang masukkan ke dalam. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selang penghembus, dihembus dengan kecepatan tinggi sehingga bisa naik juga bisa juga dengan diangkat. Kemudian yang Swift Rescue pihaknya Singapura ini juga mempunyai kapal selam mini yang dia memiliki seperti robotik yang di bawah itu untuk memasang peralatan. Ya, tentunya ada cara-cara untuk itu karena sudah masuk dalam organisasi ISMERLO tadi. Ya, mudah-mudahan kapal-kapal yang ditawarkan dan dikirim ke tempat kita dari luar negeri dapat mengevakuasi ini. Tentunya dengan nanti yang saya sampaikan ke depan bahwa dengan risiko yang tinggi kan ini karena kedalamannya 850, tentunya ada cara-cara untuk itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan. Jadi bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Nah, ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Bohong. Kita ya. Entu. Ini kan Oh, bohong. Ya, nanti dijawab sekalian yang ini ya, terkait iya, ada awal. cara evakuasi dan kemudian berapa persen ABK masih bisa hidup ya. Kami silakan Kasal. Kapan berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari ISMERLO ini tentunya akan kita kumpulkan dari satu untuk membicarakan ini. Tapi saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari teman-teman yang ada ya sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, jadi tetap akan kita upayakan untuk bisa dievakuasi. Jadi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya, nanti tentunya akan kita bicarakan dari tim kita, baik yang di dalam negeri nanti maupun di luar negeri. Dari kumparan kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban tadi yang disampaikan ya, dengan hanya ini, karena belum ketemu untuk salah satu korban ataupun berapa belum ketemu, jadi baru ditemukan ini. Jadi kita tidak bisa menduga-duga sampai seberapa kondisi korban dan sebagainya. Harapan kita nanti dengan evakuasi tadi baru bisa kita tentukan. Ya, karena tidak ada bukti serpian apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa maupun seberapa kondisinya. Bisa, tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini ya silahkan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Ya, satu terakhir. Ya, silakan.
Ya, udahin. Oh, ini. Ini. Tangannya. Enggak. Ini aja. Tangannya. Baik, dari keretakan apakah masuk dalam air? Ya, kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup, ya ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen. Ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal atas air maupun kapal selam, ada kompartemen-kompartemen yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian apa tadi? Lupa yang belum. Ya dari datum yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan rigel mulai subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder, dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah, ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan, dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi, sehingga untuk menentukan apakah itu KRI Nanggala atau bukan. Tapi dari data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari tadi keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. Cukup ya? Ya? So, cukup. Apa? Metro? Iya. Ya, terima kasih banyak. Terus silakan. Jadi yang memang saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kemudian kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua, bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut, sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat menyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Cukup ya.